Tahukah kamu produk yang diimpor dan diekspor merupakan hasil dari suatu kerjasama ekonomi internasional? Tahu gak sih apa itu ekonomi internasional? Ayo kita bahas. Nah, jadi ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antar negara. Perdagangan internasional adalah bagian dari ilmu ekonomi yang membahas mengenai aliran, ekspor dan impor barang dan jasa antar dua negara. Teori perdagangan internasional menjelaskan hubungan perdagangan antar negara serta bagaimana dampaknya terhadap perekonomian suatu negara. Terdapat 4 teori yang menjelaskan teori perdagangan internasional sebagai berikut. 1. Teori merkantilisme. 2. Teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith. 3. Teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. 4. Teori Heckscher-Ohlin atau HO. Ada beberapa faktor pendorong dalam kerjasama ekonomi internasional, yaitu 1. Adanya perbedaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, sehingga menyebabkan hasil produksi yang berbeda. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan teknologi dalam mengolah sumber daya alam, perbedaan biaya produksi, serta selera masyarakat. Selain itu, juga ada beberapa faktor yang dapat menghambat kegiatan perdagangan internasional, diantaranya kebijakan proteksi, tidak stabilnya kurs mata uang asing, kondisi geopolitik suatu negara, perbedaan kebijakan dalam sistem pembayaran, serta rendahnya kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia. Contohnya, pada produksi minyak goreng. Beberapa negara mengekspor minyak ke negara-negara lain dengan faktor pendukungnya, negara yang mengimpor tersebut tidak memiliki sumber daya yang mencukupi sehingga harus mengimpor dari negara lain. Akan tetapi, juga memiliki faktor penghambat, salah satunya ketidakstabilan kurs mata uang asing. Dalam sistem kurs mengambang, depresiasi atau apresiasi nilai mata uang akan mengakibatkan perubahan terhadap ekspor maupun impor. Jika kurs mengalami depresiasi, yaitu nilai mata uang dalam negeri secara relatif terhadap mata uang asing menurun, volume ekspor akan menaik. Namun, kerjasama harus tetap berlangsung untuk mencukupi kebutuhan sumber daya minyak pada negara pengimpor sehingga dilakukan pencarian solusi antara negara pengimpor dan pengekspor agar tetap terjalin kerjasama. Kebijakan perdagangan internasional merupakan rangkaian kegiatan atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah guna untuk melindungi industri dalam negeri atau kepentingan nasional. Kebijakan ini juga ditetapkan untuk mengatasi berbagai kesulitan atau hambatan yang ditemukan di dalam kegiatan perdagangan internasional. Terdapat juga jenis-jenis kebijakan perdagangan internasional. Contohnya, kebijakan proteksi. Kebijakan ini diterapkan untuk melindungi industri di dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk luar negeri. Adapun jenis-jenis kebijakan proteksi sebagai berikut: kebijakan bea masuk, kebijakan tarif, kebijakan kuota impor, subsidi, dumping, larangan impor, larangan ekspor, dan diskriminasi harga. Neraca pembayaran pada kerjasama ekonomi internasional. Menurut International Monetary Fund (IMF), neraca pembayaran adalah suatu catatan ringkas dan sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional yang melibatkan suatu negara dengan negara lain dalam kurun waktu tertentu. Transaksi tersebut bisa dilakukan oleh penduduk dengan non-penduduk, meliputi transaksi barang, jasa, pendapatan, transfer, serta kewajiban finansial terhadap negara lain. Transaksi yang dicatat pada neraca pembayaran terdiri dari transaksi debit dan transaksi kredit. Nah, berikut beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan perdagangan internasional, seperti terjadinya persahabatan antar negara, bertambahnya pendapatan negara, terpenuhinya kebutuhan barang atau sumber daya yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri, dan bertambahnya pangsa pasar sehingga menambah keuntungan yang diperoleh. Nah, jadi guys, kerjasama ekonomi internasional adalah suatu bentuk hubungan ekonomi antara negara-negara yang dilakukan melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional.